kami main sejenak Bapak dan Ibu. Apa ya yang sudah dipelajari kemarin? RKJR, RKT, PBB, apalagi Bapak sudah sekolah berkualitas. Semua sudah dipahami? Sudah, alhamdulillah, luar biasa Bapak dan Ibu hebat. Oke, Bapak Ibu, pada Permendikbudristek nomor 47 tahun 2020 tentang apa ya? Tentang apa? Masih ada progres nggak ini tadi? Oh sudah pakai ilmunya. Masih ada. Oke, Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 tentang apa? Ada progres dari Pak Yoga katanya. Tentang standar pengelolaan. Betul? Bapak Ibu? Yakin? Bu Munjiati. Ya, aplaus untuk Bu Munjiati. Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 tentang standar pengelolaan. Sudah dipahami Bu Munji? Oh belum. Ya sudah apa-apa. Yang penting wis ngerti ada Permendikbudristek yang terbaru. Bapak Ibu sudah buka-buka. Isinya apa ya? Kenapa kok berubah? Apa sih yang disesuaikan di dalamnya? Di standar pengelolaan ya Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 di bab kedua tentang perencanaan pada satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Nanti kita lihat di pasal yang kelima ya. Di pasal yang kelima di situ dituliskan bahwa rencana kerja satuan pendidikan terdiri dari dua jenis. Yang pertama, apa kemarin yang sudah dipelajari Bapak Ibu? Tadi sudah disebutkan? Apa tadi Pak? Tentang apa Pak tadi Pak? Bukan yang dipelajari kemarin, tadi Bapak menyebutkan apa? RKJM, betul. Rencana kerja jangka menengah. Berlaku untuk berapa lama? 4 tahun, betul. Sudah upload semuanya? Belum. Oke, yang belum nanti bisa menyusul. Kemudian jenis yang kedua adalah rencana kerja jangka pendek untuk 1 tahunan. Apa namanya? RKT. Oke. Nah, RKT dan RKJM. Bagaimana kemarin cara menyusunnya ya? Copy paste. Oh, copy paste. Copy paste dari apa pendidikan. Oke lah. Tapi kita memahaminya bukan copy paste-nya ya. Bukan copy paste-nya, kita ubah pola pikirnya bahwa semua rencana kegiatan satuan pendidikan itu harus berbasis data. Datanya diperoleh dari rapor pendidikan riset. Ini sukses betul ini kegiatannya. Bapak Ibu sudah mulai paham. Ya, rapor pendidikan tidak sekedar kopas. Tapi kita apakan kemarin? Diidentifikasi. Pinter. Apa itu? Kok harus diidentifikasi? Mencari apa diidentifikasi itu? Mencari masalah. Betul. Bapak Ibu dapat dari mana di rapor pendidikannya? Belum nggak akan masalah. Mencari, buka laporan rapornya, lihat apa? Ayo, sheetnya apa saja kemarin? Prioritas, rekomendasi. Ada sheet apa lagi? Seluruh rekomendasi yang dikopas-kopas itu untuk apa? Untuk memudahkan Bapak Ibu ya supaya lebih efisien waktu. Tujuannya kan itu. Maka kemarin Pak Narto mengajarkan Bapak Ibu untuk melakukan PBD, perencanaan berbasis data. Hasilnya apa dari PBD kemarin? Hasilnya apa Bapak Ibu? Ketika melakukan PBD, hasil akhir yang didapat Bapak Ibu itu apa? Sampai apa PBD-nya? Sampai di kolom terakhir kemarin di PBD.
Rencana program, betul sekali. Jadi ada identifikasi, ada refleksi untuk mencari apa? Akar masalah. Kemudian ada apa lagi? Benahi untuk mencari apa? Alternatif solusi, betul. Nah, ketika semuanya sudah menjadi satu, muncullah dalam bentuk rencana program. Nanti Bapak Ibu, aplikasi PBD-nya kan masih ya, sudah selesai dikerjakan kemarin. Nanti dibuka rencana program yang merupakan hasil PBD itu apa? Dilihat di situ. Nah, dari rencana program itu Bapak Ibu akan menuangkannya kemana? Ke RKJM. Betul, ke RKJM. Cuma kemarin kan ketika RKJM Bapak Ibu mengulangi lagi, kopas lagi ya. Sekarang Bapak Ibu bisa mengambil langsung dari hasil BD sehingga waktunya lebih efisien. Oke, ambil dari situ, masukkan ke dalam RKJM menjadi rencana kerja jangka menengah untuk 4 tahun. Bapak Ibu petakan mana yang paling urgen dilaksanakan di tahun pertama, kedua, ketiga, sampai yang ke-4. Bagus. Nah, ketika sudah seperti itu, ambil 1 tahun berjalan, Bapak Ibu susun menjadi sebuah RKT. Benar banget. Iya, menjadi RKT, rencana kerja tahunan. Apa sih yang ada di dalam RKT Bapak Ibu? Rencana kegiatan 1 tahun ke depan. Terus Bapak Ibu petakan dalam 2 kolom kemarin yang diajari Pak Tunut ya, yang berbiaya dan yang tidak berbiaya. Nanti masih ditambah kegiatan rutin yang biasa dilakukan di sekolah Bapak Ibu. Kan tidak semuanya muncul di dalam PBD ya, karena PBD kan dasarnya dari rapor pendidikan. Tapi yang kegiatan-kegiatan rutin seperti honor dan sebagainya kan tidak akan muncul di sana. Bapak Ibu menambahkan sendiri menjadi sebuah RKT, tetapi belum tercantum anggarannya berapa dari mana, gitu ya. Nah, sekarang kalau hanya berhenti sampai RKT, apakah sudah bisa digunakan untuk dasar operasional sekolah? Belum, Bapak Ibu. Maka harus disusun lagi yang berikutnya apa? RKAS. Apa itu RKAS? Iya, rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Berarti bedanya dengan RKT apa? Ya, kalau RKAS, iya betul sekali. Sudah muncul anggarannya, termasuk sumber dananya didapat dari mana? Kalau dari SD, dari mana saja sumber dana? Hanya bos satu-satunya? Ada barangkali dari sumbangan orang tua? Ada? Oke lah. Sekarang kita anggap dari bos gitu ya, dari bos. Nah, Bapak Ibu, di sesi pertama ini kita akan mencoba menyusun RKAS, ya. Kan Bapak Ibu sudah dapat RKT-nya, tinggal ambil kegiatan-kegiatannya, pindahkan ke dalam RKAS, dilengkapi dengan uraian. Contoh nanti akan disampaikan secara lengkap oleh rekan saya, Bapak Rosiman, yang akan bersama-sama dengan Bapak Ibu belajar menyusun RKAS sesuai dengan kode rekeningnya. Karena apa? Harus dipertanggungjawabkan, kan begitu ya. Dan untuk sekarang, untuk saat ini, segala kegiatan sekolah harus berdasar pada RKAS. Tapi pada prakteknya nanti, ketika Bapak Ibu menyusun RKAS, mestinya tidak hanya individu kepala sekolah atau bendahara ya. Mekanismenya yang sudah biasa Bapak Ibu lakukan bagaimana Pak? Kalau menyusun RKAS di sekolah, iya, dengan warga sekolah, dengan komite juga, iya, betul. Ya, melibatkan komite sekolah sebagai mitra kerja
sekolah. Begitu Bapak dan Ibu ya. Oke Bapak Ibu, gambaran singkatnya seperti itu. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah nyambung kembali ya, bahwa semua kegiatan sekolah, rencana sekolah itu disusun berdasarkan PDD, meningkat menjadi RKCM, di breakdown menjadi RKT, diberi anggaran jadilah RKAS. Nanti ketika sekolah Bapak Ibu ada monet, saya kita kombinasi apa nih? Iya, ketika dokumen itu masuk ditanyakan. Jadi harapan kami Bapak Ibu mulai sekarang menyusun RKCM, RKT, RKAS betul-betul berbasis data pada rapor pendidikan. Sepakat? Oke, kita ikuti nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Rosiman. Tapi saya minta tolong dengan sangat, Bapak Ibu fokus betul supaya apa? Jangan pecah ke RKCM dulu tak upload, RKT dulu upload. Boleh berbagi tugas karena nanti RKAS ini juga dokumen penting yang harus ada di sekolah. Nanti tagihannya 3, RKCM, RKT, dan RKAS. Sepakat? Ya, oke. Sekarang kita beri aplaus untuk Pak Rosiman. Silakan Pak Rosiman, Pak Rosiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Ini layak kita syukuri. Untuk itu terlebih dahulu saya mengajak kepada Bapak dan Ibu untuk hati-hatinya mensyukuri segala nikmat yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua, senantiasa kita menyanjungkan sholawat dan salam kepada panutan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kami menyampaikan sedikit mungkin yang kami sampaikan tadi sudah sebagian disampaikan oleh Bu Kadit, sehingga inti kegiatan penyusunan RKS alurnya tadi sudah disampaikan. Ini sedikit biodata saya, mungkin tadi sudah disampaikan oleh beliau Bu Kadis. Sedikit kami menyampaikan, nama saya Rosiman, kemudian jabatan sekarang itu sebagai pengawas sekolah, dan di Didikpora saya sebagai pengawas itu masuk yang terakhir kali, sehingga bisa dikatakan saya adalah anak ragil di pengawas SMP. Oleh karena itu sebagai anak ragil saya pun ditugaskan yang paling akhir, sehingga hari ini mungkin ini paparan terakhir dari kami tim MKPS. Jadi bukan karena saya ahli atau saya menguasai RKS, karena jujur saja terkait dengan RKS itu saya masih awam, masih nol, sehingga nanti justru saya akan banyak belajar dari Bapak dan Ibu semua. Karena selama saya menjadi guru 12 tahun saya menjadi guru, belum pernah saya diberi tugas sebagai bendahara, termasuk bendahara kelas pun belum pernah. Ya, jadi saya selama menjadi guru tidak atau belum pernah menjadi bendahara, apalagi bendahara bos, bendahara komite, bendahara rutin, termasuk bendahara yang kecil-kecil saja di sekolah. Ada bendahara infak, mungkin ada bendahara pramuka dan lain-lain. Itu saya alhamdulillah belum pernah
ditunjuk menjadi bendahara. Kemudian alamat saya di Desa Pandisari, Kecamatan Mandiraja. Barangkali mungkin itu saja sebagai perkenalan nama, kemudian alamat saya. Kemudian itu istri saya dengan 2 orang anak, 1 perempuan, 1 laki-laki. Kemudian kontak person saya 0882 2511 0961. Kemudian Facebooknya adalah Rosi Sang Pendidik Sejati. Ini yang dari dulu belum pernah saya rubah untuk Facebooknya. Kemudian untuk yang lain-lain saya kira tidak perlu kami sampaikan. Untuk kegiatan kita pada hari ini ada 2 tujuan yang diharapkan dicapai oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama itu adalah Bapak dan Ibu itu memahami alur penyusunan RKAS. Tadi sudah disampaikan alur penyusunannya, diawali dari kegiatan refleksi, identifikasi, refleksi, kemudian benahi. Kemudian yang kedua, mampu menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Kemudian sebagai pengantar ini juga barangkali singkat saja, dan tentunya kita sepakat bahwa yang namanya perencanaan itu penting. Penting ya Bapak Ibu? Iya, jadi tidak perlu saya uraikan macam-macam kenapa ini, kenapa itu. Kita sepakati saja bahwa perencanaan itu penting. Dan tadi malam juga sudah disampaikan oleh Pak Margianto. Artinya apabila kita gagal dalam merencanakan suatu kegiatan, itu artinya kita sedang merencanakan kegagalan. Nah, sehingga ini kita sepakat saja bahwa perencanaan itu penting, karena perencanaan yang dilakukan secara matang, secara baik, secara mendalam, kadang hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, apalagi kalau perencanaan kita sudah merencanakan kegagalan, tentunya akan jauh dari keberhasilan. Nah, terkait dengan penyusunan RKAS berbasis data atau berbasis raport pendidikan, ini sebetulnya nanti diawali dari kegiatan perencanaan berbasis data sebagai salah satu wujud transformasi pendidikan. Ini tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang diwujudkan dalam 6 dimensi. Kemudian ini juga latar belakang krisis pembelajaran dan lain sebagainya, yang mana pada akhir kegiatan ini untuk peningkatan mutu pendidikan diperlukan yang namanya perencanaan berbasis data. Langkah dalam perencanaan berbasis data ini juga sudah kita pahami bersama, yaitu ada identifikasi, refleksi, kemudian benahi. Nah, di sini tahapan dalam melakukan perencanaan itu 3 hal itu. Kemudian kegiatannya dalam identifikasi itu sudah memilih menetapkan masalah, refleksi akan masalahnya. Nah, dari 3 tahapan ini nanti dokumen yang dihasilkan itu ada rencana kerja tahunan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Ini juga tadi sudah. Nah, nanti kita pada tahap yang ketiga. Jadi ini tadi urutannya menyusun RKCM, RKT, dan yang ketiga menjabarkan menjadi RKAS, dokumen anggaran. Nah, ini RKAS-nya tidak perlu saya jabarkan seperti apa, kenapa kita diminta menyusun RKAS.
Lah kemudian hal apa saja yang perlu diperhatikan? Lah tentunya dalam menyusun rencana anggaran kita harus berpedoman punya pegangan. Dan di sini yang menjadi pedoman ini yang pertama adalah Juknisbos, karena kita terus terang saja untuk anggaran utama di sekolah itu adalah dana BOS. Kemudian yang kedua rapot pendidikan, dan yang ketiga program prioritas non personalia. Kemudian untuk rapot pendidikannya ini ada ada 6 bagian atau 6 sheet. Kemudian untuk mengunduh akses rapot pendidikan ini saya kira tidak perlu saya jelaskan karena saya yakin Bapak dan Ibu sudah mampu mengunduh. Dan tampilan di rapot pendidikan itu selain Bapak dan Ibu bisa mengunduh rapot pendidikan, ini juga Bapak dan Ibu bisa mengunduh poster rapot pendidikan satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Ini monggo nanti kalau mau diunduh di bawah unduhan rapot itu ada unduh poster, silakan bisa diunduh, nanti dicetak, dipasang di sekolah atau di rumah Bapak Ibu, atau mau di upload sebagai status atau sebagai story, monggo. Langkah-langkah untuk menyusun RKS ini tadi urutannya sudah disampaikan: mengunduh rapot pendidikan, kemudian melakukan PBD, perencanaan berbasis data, itu ada 3 tahapan. Tahap 1, 2, 3, kemudian menyusun dokumen lembar kerja tahunan, baru dari RKT kita angkat ke RKAS. Nah, nanti tugas Bapak dan Ibu itu adalah mengisi lembar kerja atas dan kertas kerja. Jadi ada 2. Jadi tahapannya saya kira saya lewati saja gitu Bapak dan Ibu. Nah, pada kali ini nanti dalam memasukkan RKS ini juga kegiatannya sudah jelas, benahi itu sudah ada di prioritas rekomendasi, sehingga nanti kita ketika bekerja dasarnya adalah prioritas rekomendasi. Nah, ini contoh lembar kerja atasnya. Nah, kemudian ini nanti setelah kita menyusun lembar kerja RKAS, kemudian kita kembangkan atau kita tuangkan ke dalam kertas kerja RKAS, sehingga diharapkan nanti sekolah itu memiliki dokumen RKAS yang berisi seluruh kegiatan yang akan dianggarkan untuk 1 tahun. Dan dari kegiatan-kegiatan ini itu harus membuat kegiatan yang diperoleh dari perencanaan berbasis data. Jadi itu alur untuk perencanaan kegiatan berbasis data. Selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan alur yang tadi saya sampaikan secara sekilas di PowerPoint. Kita coba terapkan pada rapot pendidikan, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa melihat ini. Kalau kita terapkan alur yang tadi, kita awali dari dokumen
prioritas rekomendasi. Nah, prioritas rekomendasi ini kan sudah dipilihkan oleh pemerintah. Jadi ketika kita mengeksplor rapor pendidikan, ini sudah diperoleh urutan prioritas yang perlu dibenahi. Dan tugas kita sebetulnya proses bab 3. tugas kita sebetulnya adalah memilih. Ini sudah diberikan. Misalkan pada akar masalah yang pertama, yaitu ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Nanti bisa Bapak dan Ibu lihat. Akar masalah atau masalah yang pertama harus dibenahi. Kemudian di sebelah kanan ini ada contoh kegiatan. Lah misalkan pada masalah yang pertama, di sini saya akan memilih pemberdayaan perpustakaan. Dipilih, ini saya beri warna terlebih dahulu. Ini penjelasan programnya. Ini adalah apa di atas ini? Nah, ini adalah program benainya yang akan kita tuangkan. Kemudian ini adalah inspirasi kegiatannya. Kemudian ini kegiatan yang akan kita kembangkan. Kita beri warna dulu seperti ini, diberi warna yang berbeda. Kalau tadi sesuai dengan urutan di PowerPoint, dalam langkah pertama ini kita hapus yang tidak dipilih. Dan ini biar datanya masih, ya saya hanya memberi warna. Semuanya ini ke bawah dipilih, ini diberi warna monggo ini yang mau dilaksanakan. Dan misal sini yang pertama adalah pengembangan diri terkait literasi melalui PNM. Nah, kita masukkan ke dalam lembar kerja atasnya. Nah, dari sini kita masukkan program benainya. Nah, ini Bapak dan Ibu, misalkan untuk kegiatan yang pertama ini untuk benahi, kita pilih tadi peningkatan kompetensi GTK dalam mempelajari konten. Ini adalah program kegiatan yang tadi kita pilih. Kemudian kegiatannya kita mengambil pengembangan diri terkait literasi melalui PNM. Nah, nanti untuk memasukkan ke dalam dokumen RKAS, kita harus mencari kode kegiatan
untuk pengembangan diri terkait literasi melalui PMN. Nah, di sini saya dapatkan kodenya adalah 030376. Kemudian kegiatan ini penjelasannya itu adalah pelatihan dan peningkatan kapasitas guru terkait literasi di sekolah. Dari kegiatan ini kita tentukan apa saja yang perlu dianggarkan. Jadi ini ada narasumber, kemudian fotokopi, kemudian ATK. Nah, ini narasumber fotokopi ATK. Siapa yang menentukan, Bapak Ibu? Nah, kita semua, Bapak Ibu sendiri nanti yang akan menentukan uraian kegiatannya apa saja, kemudian juga penjelasan kegiatannya. Kalau kode rekeningnya nanti bisa mencari. Oke, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Monggo kalau ada yang perlu didiskusikan. Bagaimana mencari kode rekeningnya? Nah, nanti ini kalau kita menggunakan urutan. Nah, sekarang yang namanya kegiatan perencanaan berbasis data, identifikasi, refleksi, dan benahi, ini kan tidak seperti ini. Kemarin Bapak dan Ibu kan sudah melakukan itu. Sudah nih Bapak Ibu? Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa untuk mengisi kegiatan ini tidak lagi memilih atau tidak lagi mencari dari prioritas rekomendasi. Nah, untuk program ini sebetulnya Bapak dan Ibu sudah punya. Di mana program benahi yang Bapak Ibu miliki? Di mana Bapak Ibu? Nah, ada di sini. Ada di aplikasi PBD BSJ ini. Kemarin ya melakukan copy paste. Nah, di sini Bapak dan Ibu sudah punya kegiatan yang harus dilakukan. Sehingga dari kegiatan identifikasi, refleksi, benahi ini sudah punya program, sudah punya kegiatan, dan sudah diberikan rekening, kode rekening untuk masing-masing kegiatan. Sehingga di sini Bapak dan Ibu nanti tidak perlu lagi mencari kode rekeningnya. Sehingga yang harus Bapak dan Ibu lakukan itu adalah menjabarkan kegiatan di sini. Ini kegiatan yang dapat dianggarkan melalui Arkas BOS. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini nanti Bapak dan Ibu masukkan ke dalam lembar RAS. Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu. Ini kalau kita lihat untuk kegiatannya
itu adalah pengembangan diri terkait pengembangan diri terkait pelibatan orang tua. Nah, kenapa saya mengambil kegiatan ini? Karena ini tadi dari hasil identifikasi benahi, ini kegiatan yang pertama harus dibenahi itu adalah pelibatan pengembangan diri terkait pelibatan orang tua dalam pembelajaran numerasi. Jadi karena ini tidak bisa di copy paste dari aplikasi, maka kita ingat saja kegiatan ini, kemudian kita cari dari prioritas rekomendasi. Nah, ini kalau mau ngopi, kalau udah ya ditulis saja. Nah, di sini di prioritas rekomendasi ini ada ini pelaksanaan kegiatan pengembangan diri terkait pelibatan orang tua dalam penguatan numerasi. Jadi berdasarkan olah data, identifikasi, refleksi, dan benahi dari aplikasi kemarin, itu kita diminta untuk melakukan kegiatan ini, pengembangan diri terkait pelibatan. Maka kegiatan ini kita masukkan ke dalam lembar kerja atas kegiatan. Nah, kemudian di sebelah kiri untuk benahinya itu programnya apa? Itu juga ngopi di PBD yang di sebelah kirinya, itu juga ada programnya. Kemudian untuk kegiatannya di sebelah kanan, penjelasan kegiatannya. Nah, ini penjelasan kegiatan, kita mencari. Kira-kira kegiatan apa yang bisa kita lakukan terkait dengan pengembangan diri terkait pelibatan orang tua dalam penguatan pembelajaran numerasi. Jadi saya misalkan mengambil kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan pembelajaran numerasi. Misalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat, kita mengundang salah satu tokoh masyarakat atau orang tua siswa, bisa juga adalah masyarakat sekitar, untuk menjadi inspiring atau menjadi narasumber di sekolah. Nah, misalkan sekolah mengundang, mungkin di lingkungan sekitar ada warga yang berhasil mengembangkan usaha tertentu. Misal, Pak, tanya Pak Rosimon, terkait format ini mau di-share sekarang atau nanti setelah selesai? Kalau itu saya sudah ada, Pak, di materi itu. Belum ada, Pak. Di contoh rapor pendidikan SD negeri contoh. Iya, paling Itu sudah ada, ya? Iya. Itu sudah saya isi, coba saya tutup kayak gitu, Pak. Jadi Bapak Ibu tinggal ini saja. Bapak Ibu di blok dari nomor 1 sampai nomor berapa mungkin sudah isi. Kayak ini misalkan, kemudian formnya di sini Bapak Ibu ubah menjadi hitam. Nah, ini formnya menjadi hitam.
akan muncul tulisannya. Terima kasih. Jadi itu yang pertama, peningkatan GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain GTK. Kemudian yang kedua, peningkatan kompetensi GTK dalam mempelajari konten terkait teks sastra. Ini yang dikembangkan di sekolah saya. Kalau Bapak Ibu mungkin berbeda, dilihat dari analisis rapor pendidikannya. Kemudian kegiatan yang dikembangkan itu adalah pengembangan diri terkait literasi. Ini adalah programnya. Kemudian penjelasan kegiatannya, pelatihan dan peningkatan kapasitas guru terkait literasi. Ini dilakukan 2 tahun sekali. Nah, kemudian apa saja yang dianggarkan? Ini ada narasumber, mungkin fotokopi, mungkin snack. Ini kalau isi di sebelah kanannya, saya yakin sekali Bapak dan Ibu bisa melaksanakannya. Jadi itu makanya Bapak dan Ibu ambil kegiatan dari program Benahi. Dimulai dari atas ke bawah itu sudah merupakan urutan prioritas yang harus dilakukan. Nah, nanti kalau dilakukan semua atau tidak, tentunya melihat kemampuan keuangan sekolah. Semakin baik, semakin banyak akan semakin baik. Jadi yang di atas sendiri itu adalah prioritas yang utama. Jadi kalau di ekspor rapor itu yang berwarna merah atau mungkin yang berwarna kuning itu ada di atas sendiri. Jadi kalau Bapak dan Ibu kemarin mengurutkannya betul, insya Allah akan seperti itu. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Menjabarkan kegiatan-kegiatan pada program Benahi. Nah, ini Bapak dan Ibu menjabarkan setelah program-program ini 1, 2, 3 kita jabarkan ke dalam lembar kerja RKAS seperti ini. Langkah berikutnya adalah gimana ada yang disampaikan? Ya, ada. Langkah selanjutnya setelah mendapatkan rincian kegiatan AKAS ini, Bapak dan Ibu masukkan ke dalam kertas kerja. Nah, di sini untuk memasukkan dalam kertas kerja, kita lihat kembali ke aplikasi. Kegiatan pertama yang akan dibenahi itu memiliki kode rekening 030377. Dengan kode rekening ini kita bisa melihat bahwa 2 digit pertama 03 ini menunjukkan bahwa program ini masuk ke dalam standar proses 03.
Kemudian kalau yang kedua 4 digit pertama 0303 ini merupakan nama kegiatannya. Nah, sehingga nanti untuk memasukkan kegiatan ini ke dalam kertas kerja, kita catat atau kita ingat kode rekeningnya 030377. Ini masuk ke kertas kerjanya. Nah, seperti ini. Untuk kertas kerja ini sudah bendara saya itu sudah punya dan sudah punya kegiatan yang kemarin dilakukan. Di sini untuk kode kegiatannya sudah diurutkan dari standar isi 02. Kalau tadi 030377. Nah, ini ada di sini. Sehingga nanti Bapak dan Ibu itu tinggal menambahkan baris pada kertas kerja RKAS. Di mana menambahkan barisnya? Ya di bawahnya yang dekat dengan kode 030377. Nah, di situ yang dekat itu adalah di atasnya sudah punya kode kegiatan 0303. Ini 76, ini 77 dimasukkan. Kemudian yang kedua, pengembangan diri terkait literasi. Ini kalau saya lihat kodenya adalah 030376. Nah, di sini kalau di dalam lembar kerja kita menuliskan urutannya itu berdasarkan urutan dari IRB, identifikasi, refleksi, benahi. Urutannya seperti itu. 77 baru 76. Tetapi ketika masuk ke dalam kertas kerja, maka urutannya kita balik. Kita sesuaikan urutannya dari 76 terlebih dahulu baru 77. Nah, karena di sini untuk di dalam kertas kerja ini harus urut, nomenklaturnya harus diurutkan dari yang kecil sampai yang terbesar dengan harapan tentunya ini akan memudahkan. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, untuk tugas Bapak dan Ibu hari ini adalah menyusun lembar kerja dan kertas kerja. Jelas apa belum Bapak Ibu? Belum? Belum jelas di mana? Dari awal. Dari awal, Pak. Dari awal. Dari awal. Oke, ini awalnya dari mana Bapak Ibu? Dari memasukkan ke lembar kerja. Iya, wes. Ya. Ya, kalau kertas ini awalnya dari sini Bapak Ibu. Ya. Ini awalnya kita sudah punya kegiatan yang harus kita lakukan. Untuk menyusun RKS berarti kita harus menyusun anggaran untuk kegiatan-kegiatan ini.
Ini urutannya, yang pertama ini pengembangan diri pelibatan orang tua. Ini nama kegiatannya. Yang kedua pengembangan diri terkait literasi melalui PMM. Kemudian yang ketiga pelaksanaan kegiatan pengembangan minat baca peserta didik dan seterusnya. Kegiatan-kegiatan ini kita masukkan ke dalam lembar kerja. Kita masukkan ke dalam lembar kerja. Apa saja tadi kegiatannya? Ini satu, pengembangan diri terkait pelibatan orang tua. Kemudian yang kedua, pengembangan diri terkait literasi melalui PMM. Terus yang ketiga, itu belum geser ke kiri, Bang. nah ini yang ketiga, peningkatan GTK dan kebijakan yang mendukung. Ini kegiatannya Kegiatannya itu ada di kolom ketiga, ada di kolom kegiatan. Ini kegiatan yang kita ambil dari aplikasi. Urutannya seperti itu. Kemudian dari kegiatan ini kita jabarkan, kita jelaskan kegiatan real yang akan dilakukan itu apa. Nah, misalkan pengembangan diri terkait pelibatan orang tua, mengadakan pemberdayaan masyarakat. Misal kita mengundang ada penjual bakso mungkin yang sukses diundang ke sekolah. Nah, pedagang bakso itu nanti menyampaikan bagaimana proses berdagang bakso. Jadi terkait dengan numerasi nanti disampaikan untuk membuat sekian mangkok bakso membutuhkan bahan sekian dengan harga sekian. Kemudian untuk proses pembuatannya butuh biaya sekian, dijual sekian. Nah, ini diharapkan siswa punya pengalaman nyata. Kalau yang menyampaikan guru barangkali kurang bermakna bagi siswa. Seperti itu. Kemudian kegiatan pemberdayaan ini apa saja yang bisa dibiayai. Jadi di uraian kegiatan kita misalkan bisa membiayai untuk honor narasumber, kemudian konsumsi atau snack. Nah, di sini jumlahnya 2 karena bisa saja mungkin sekolah akan mengundang 2 orang dalam satu kegiatan, atau sekolah akan melakukan kegiatan ini sebanyak 2 kali. Mungkin di semester 1 kali, di semester 2 kali. Jadi kita anggarkan 2 biayanya seperti itu. Kemudian yang kedua, pelatihan peningkatan kapasitas guru terkait literasi. Oh, ini 2 kali setahun. Kalau 2 kali setahun itu artinya ini sudah narasumbernya 2 orang. Jadi satu kegiatan dilakukan oleh 1 orang narasumber. Jadi yang dibiayai itu narasumber, kemudian fotokopi, kemudian ada snack. Kegiatan yang ketiga adalah pengembangan minat baca peserta didik. Programnya
peningkatan kompetensi GTK. Nah, untuk penjelasan kegiatannya terkait dengan kegiatan pengembangan minat baca, itu sekolah akan mengadakan lomba mendongeng atau lomba bercerita dari bacaan yang sudah dibaca. Dan biaya yang dianggarkan untuk pembelian ATK, mungkin untuk membeli buku sebagai hadiah atau yang lainnya. Nah, kemudian ini sudah ada anggaran-anggaran. Langkah selanjutnya adalah memasukkan ke dalam kertas kerja. Nah, ini saya tuliskan di sini kode rekeningnya itu sebetulnya biar memudahkan masuk ke dalam kertas kerja. Itu teknis, monggo mau diselesaikan semua dulu silakan. Monggo dulu juga boleh. Tapi akan lebih baik kalau diselesaikan dulu. Iya. Setelah semuanya selesai, kan kita sudah punya kode rekeningnya. Yang tadi itu yang nanti dari kode rekening itu kita akan membuka di sini. Nah, ini masuk ke zona, tapi nanti kita menambahkan sheet di situ. boleh alami Pak. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Bisa dipahami? Ya. Enggak, Pak Budi. Mungkin teman-teman sudah pada jelas semua, tapi karena ada ngantuk. Gini Pak, sebenarnya kami itu ini sudah agak puding ya, artinya semuanya harus berbasis pada rapat pendidikan. Nah, kalau bisa, kalau sudah teman-teman fasilitator itu ya sudah punya itu ya satu rangkaian set rapat pendidikan itu mulai dari rapat pendidikannya, cara bacanya, kemudian sama dengan rekomendasi prioritas, rekomendasi keseluruhan, dan nanti ada RKJM yang digunakan lanjutan. Nah, RKJM set berikutnya mungkin ke RKT, set berikutnya setelah RKT, RKS itu akan lebih enak kita nanti aplikasi itu penjelasan itu lebih jelas. Ini sebenarnya kami sudah agak jelas, tapi kalau belum itu memang belum fix aplikasinya. kita Nah, ini contoh bolak-balik orang-orang yang kemarin itu sudah di RKJM tidak sampai ke dengan RKAS itulah. Ini mohon mungkin ini barangnya enggak betul nih satu rangkaian itu artinya Terima kasih Pak Diki. Jadi memang kalau ini saya itu hanya melanjutkan saja karena kemarin Bapak dan Ibu di RKT itu juga sudah punya kegiatan. Nah, kalau di RKT itu kan kegiatannya ada yang bisa dibiayai, ada yang tidak. Nah, di RKS kita ngambil yang bisa dibiayai. Nah, kegiatan yang bisa dibiayai ini itu sudah ada di aplikasi. Nah, makanya untuk mempermudah supaya tidak bolak-balik mengawali lagi, saya ngambil kegiatan untuk dilakukan. Jadi ini, makanya ini saya awali dari sini, dari kegiatan yang dapat dianggarkan. Dan kegiatan ini yang dijabarkan. Dan ini kalau di aplikasi sih kegiatan ini sudah masuk ke dalam RKT, sudah masuk ke dalam RKJM. Cuman saat ini untuk laporannya ini yang RKP, RKJM ini belum
bisa diakses. Nah, jadi kalau sudah diakses mungkin juga langsung seperti itu. di sini Jadi itu Pak Budi, nanti untuk kegiatannya kita tinggal menjabarkan saja dari kegiatan-kegiatan ini yang sudah diprioritaskan untuk dilakukan di sekolah. Nah, masalah kegiatan mana yang mau dilakukan yang kita prioritaskan mesti dari yang atas, karena yang atas memang betul-betul yang harus diprioritaskan, yang harus dibenahi. Dan masalah berapa banyaknya, monggo ya, anggaran di sekolah masing-masing. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, monggo dilanjutkan ke dalam lembaga kerjanya, kemudian nanti kira-kira perlu dicontoh enggak untuk memasukkan ke kertas kerjanya? Perlu. Gimana? Perlu. Praktek bareng-bareng. Saya akan mempraktekkan ini. Nah, yang ini misalkan workshop peningkatan kompetensi guru tentang metode strategi pembelajaran semua mapel. Kegiatan yang keempat. Kegiatan ini mau saya masukkan ke kertas kerja. Mau masuk ke mana? Kita cari dulu kode rekeningnya. Nah, mencari kode rekeningnya cukup di sini sudah ada. Tinggal memilih. Kalau tidak pakai ini kan kita kode rekeningnya harus mencari di kode rekening. Kegiatan ini kodenya berapa? Itu nama. Ini kode rekeningnya. ini kalau iya masih lomba-lomba itu kan tidak ada penyesaran, tapi kan sebatas sesuai dengan rapat mutu kondisi sekarang. Sing iuran-iuran Temuan tidak Pak Gili. spesifik. Kolektif nih KBSD kan pada iuran. Permasalahannya Nah, ini Bapak Ibu, untuk kode rekeningnya itu adalah 040608. kegiatannya anak-anak pada P5. Nah, di sini kita masukkan ke lembar kerja supaya tidak lupa. Saya tulis di sini. Workshop peningkatan kodenya 040608. Kemudian dari sini kita membuka kertas kerjanya. Nah, kita scroll ke bawah pada kegiatan 04. Oh, ini ternyata sudah saya masukkan. Nah, kalau di Bapak dan Ibu belum ada, artinya di sini mungkin sudah ada yang 0621. Berarti Bapak dan Ibu menambahkan di sini. Di atasnya ini ditambahkan insert row, tambahkan baris. Ini sebagai referensi. Nah, di sini mau berapa baris yang ditambahkan, kita bisa melihat dari lembar kerjanya. Nah, di sini ada 4 baris, 1, 2, 3, 4 ditambah 1 kegiatan. Kegiatannya workshop, berarti di sini
kita menambahkan 5 baris. Makanya tidak perlu syariat KTP cukup semua cuma Nah, nanti dari 5 baris ini kita masukkan untuk dari itu murni dari kode kegiatannya, kita tuliskan 040608, kemudian kegiatannya kita copy dari lembar kerja, atau kita ambil saja, kita bisa tulis saja sama dengan, kemudian buka ke lembar kerja, kita klik kegiatannya. Ini kalau pakai rumus itu kurang atau itu biar aman, ya kita copy saja. Copy paste-nya biasa. indeks itu narasumber. Nah, ini Bapak dan Ibu, kegiatannya sudah kita kopikan. Kemudian untuk penjelasan kegiatannya ini juga kita kopikan. Kita pastekan di bawahnya. Kemudian untuk anggarannya kita masukkan ke dalam anggaran BOS. Kita juga kopikan saja di sini. Ini 25 jadi ini 25 Oh, IT harus satunya. Nah, untuk PIS-nya di anggaran kita PIS value, karena itu berupa rumus. Kita PIS value. Nah, untuk di jumlahnya, monggo Bapak dan Ibu bisa mengcopy rumus yang sudah ada, di copy rumus di sebelumnya. Nah, ini sudah. Nanti semuanya dimasukkan ke dalam kertas kerja. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nanti kalau semua sudah masuk baru ngatur kembali nomor turunnya. Ini kan nomor turunnya masih kosong. Nah, untuk kode rekeningnya monggo nanti bisa melihat atau koordinasi dengan bendahara. Saya yakin bendahara punya kode rekening untuk berbagai macam jenis pembiayaan. Mungkin seperti itu. Monggo untuk selanjutnya Bapak dan Ibu untuk mengimplementasikan, mempraktekkan dari data yang kemarin malam sudah Bapak dan Ibu dapatkan. Daripada kita membebani kita mesti mikirnya baik suwe anak ngene mindah ngene kayak semitati orang standarnya standar ini yang sekarang katanya ada berapa standar belum standar itu belum karena saya masih bingung Pak. ini masuk Saya ada
ada 12 permasalahan apa gitu. Yang kelas ini. Ini nggih kali ulas. Wong yang kan membagi cobaan Oke. standar. Bapak Ibu, intinya mohon ini kan sudah jam 10 kita belum presentasi ya. Mas sudah berapa Mas Sofi? 7 ya? Sekitar 7, 8 tak bisa kelihatannya. Nah, di upload yang RKJ-nya itu kalau saya yakin kita semangat tidak mungkin ini selesai 2 hari kan. Nanti kita ada monitor evaluasi. Tapi hari ini yang kami ingin tahu untuk mereview kembali bahwa ketika Dinas sudah menyusun Renstra 2023 sampai 2026 sesuai dengan Renstra Kemendikbud, sama tugas kami pun harus seperti itu, harus menyusun sesuai Renstra Kemendikbud, ada profil pelajaran Pancasila, literasi demokrasi, dan kami ingin tahu. Jadi RKJM itu juga sama menginduknya Renstra Kemendikbud, Renstra Dinipura. Jadi hari ini RKJM-nya semampunya dulu diupload. Tadi sudah beberapa, kami sudah dengan teman-teman pengawas sudah kita baca yang mendekati ideal. Nanti selanjutnya kita boleh, tapi bagi yang belum upload karena itu menjadi dokumen kami nanti di dalam output kegiatan ini. Jadi yang belum upload kami tunggu segera diupload RKJ-nya. Kalau yang RKT kemarin 2 ya Pak Jika nih. RKT 2 saja, Korwil Keamanan sekolah 12 Lapor, Batur. Nah, yang RKT hanya 2 yang untuk sampel presentasi. Yang RKJM semua Korwil upload di link yang sudah kami berikan. Itu ya, sepakat ya. Nah, yang Batur sama Lapor, Batur mau dilejar. Oh, Batur sama Lapor. Nanti Pak Slamet setelah acara besok ketemu saya. Sama Batur pasti ya. Ya, yang RKT kalau yang 10 kan sepakat kemarin kita ambil 2 ya Pak Jika yang mendekati dia dan kira-kira RKJ-nya sudah maksudnya sudah cascading itu kalau dalam bahasa perencanaan itu kita sudah mengalir. Artinya ketika di Dinipura punya program seperti ini, sekolah juga punya program seperti ini. Nah, itu yang kita sebut cascading. Kami pun harus mengalir dengan program yang ada di rencana pembangunan daerah di kabupaten gitu. Nah, nanti bahasa kami kalau yang cascading dari 20 Korwil sesuai kemarin, sesuai janji saya, insya Allah kita fasilitasi tahun depan. Nah, yang lainnya tetap di-upload, nanti mau kita evaluasi seperti apa ya. Itu ya, biar nggak kesiangan nanti takutnya bukan ada yang minta perpanjang, nanti Pak Agus minta perpanjang 1 malam lagi, saya lagi pusing gitu. Nanti Bu Rosi minta perpanjang, Mas ini kurang waktunya gitu Pak. Saya nggak bisa mulai kalau minta perpanjang cinta gitu. Oke, gitu moga dilanjut Mas. Ya. Masih cukup ya? Oke, RKS. Itu nanti karena beban. Jadi yang RKS 1 presentasi dari Bu Fasilitator Purwonegoro. Nah, Purwonegoro. Siap menulis ya? Siap. Sama punya. Pokoknya kami pengen lihat artinya kegiatan ini kan belum seru gitu. Kita kan dibiayai oleh APBD, jadi kami benar-benar memperjuangkan agar kita bisa ada di sini gitu. Dan kami harus lapor ke Bapak gitu. Nanti kami rekapnya sudah kami print, makanya nanti sebagai dokumen SPJ kami kita laporkan Pak ini outputnya hasil. Jadi kegiatan ini memang harus ada outputnya yang jelas berupa dokumen tersebut. Meskipun belum selesai karena memang kita 2 hari, tapi kayak jadi saya ulang 10 Korwil presentasi RKJM, 20 Korwil presentasi RKJM nanti waktunya diatur teman-teman fasilitator. 2 Korwil presentasi RKT, 1 Korwil presentasi RKAS. Jadi alhamdulillah yang ada yang betul tadi itu. Tapi waktunya mungkin kita sesuaikan. Saya kira itu ya. Ini Ini berarti yang segratifikan RKJM nasional kecamatan walaupun itu prakteknya seorang pulang mungkin. Iya, menjenengan baik. Dapat, iya. Sing
presentasi RKJM sebetulnya itu 20 tidak ada sertifikat feeding. Rampung.